pertama tentunya Hakim Eman Sulaiman ini memiliki pertimbangan lain ya, sehingga putusan pra-peradilan itu dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Kalau berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 tersebut, setelah kita pelajari dan dalami aspek formil yang dikaji oleh Hakim Tunggal itu ya terkait dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, di mana pemohon telah mendalilkan bahwasanya pemohon ini belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan pemohon juga menyampaikan bahwasanya belum ada panggilan terhadap termohon sebagai saksi atau calon tersangka. Jadi poinnya itu saja yang menjadi dikabulkannya permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Karena memang dari segi aspek formil yang dibahas, tentunya pra-peradilan itu tidak membahas terkait dengan pokok perkara, dan pra-peradilan itu tidak memutuskan salah atau tidaknya seseorang. Akan tetapi dia memutus terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Itu yang dibahas dalam pra-peradilan. Jadi kita juga jangan salah tafsir terkait dengan pra-peradilan. Nah, terlepas siapa pelaku di dalam persoalan tersebut, itu adalah ranah daripada pihak kepolisian dan penyidik. Kita selaku masyarakat tentunya menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Di sini kan banyak saya lihat ini salah persepsi ataupun salah pengertian. Jadi netizen ya khususnya menganggap bahwasanya pra-peradilan itu menggugurkan pidana ataupun menghapuskan pidana dan pidananya tidak bisa ditindaklanjuti. Itu adalah hal yang keliru dan pemahaman yang keliru. Dari segi pandangan praktisi hukum saya, bahwasanya sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016, tepatnya di pasal 3 ayat pasal 2 ayat 3 itu mengatakan bahwasanya penyidik berwenang menetapkan tersangka lagi ya terhadap putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya terkait dengan penetapan tersangka. Dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 alat bukti yang sah dari lain dari bukti sebelumnya. Artinya apa? Penyidik di sini berhak untuk membuka sprindik baru dalam kasus ini sepanjang ia memiliki bukti. Nah, masalahnya sekarang ini apakah penyidik memiliki bukti atau tidak? Itu kita tidak memahami itu karena itulah ranah penyidikan. Bang, tapi berarti kemungkinan besar untuk Peggy Setiawan jika memang dimintai keterangan atau mungkin polisi mengantongi bukti-bukti baru terkait Peggy Setiawan yang saat ini menang pra-peradilan, itu tidak menutup kemungkinan Peggy Setiawan juga masih bisa diperiksa kembali gitu ya Bang? Kalau untuk diperiksa kembali itu tidak menutup kemungkinan, bisa saja sepanjang penyidik menemukan bukti baru ataupun novum istilah hukumnya. Nah, karena memang sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 itu mengatur hal itu. Jadi putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka tersebut, penyidik bisa berwenang untuk menetapkan tersangka lagi dengan 2 bukti permulaan yang cukup, yaitu dua alat bukti yang sah. Nah, lain dari bukti yang sebelumnya. Nah, artinya ya itu yang saya bilang tadi, kemarin juga saya sudah nasihati adinda saya Peggy Setiawan agar jangan terlalu euforia, karena kita merasa hebat, jumawa dan lain-lain. Tentunya ada pihak-pihak juga yang tidak suka, gitu loh. Nah, kalau seumpamanya ada keterlibatan yang bersangkutan, tentu masyarakat juga kan sekarang ini mencari bukti-bukti juga. Nah, tentu masyarakat juga membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut, karena ranah pengungkapan itu ada pada penyidik, bukan pada netizen dengan cocok logi tidak bisa. Ini yang berbahaya seperti itu. Bang, tapi kan saat ini
publik juga sedang menyoroti kepolisian terutama Polda Jabar ya Bang, terkait ya banyak yang bilang polisi terburu-buru lah akan mengambil tindakan si Peggy Setiawan jadi tersangka terbukti ya karena di pra peradilan ini gitu. Mungkin gimana Bang menyikapinya? Inilah saya bilang tadi, netizen yang bermedsos ini sebenarnya kalau saya menilai kesalahan itu ada pada netizen gitu loh. Kenapa? Karena mereka ini opininya itu luar biasa sekali, mengarah kepada suruh tangkap Iya, gitu loh. betul. Sehingga ini kasihan juga nih penyidik, karena desakan dari para netizen itu saya kira penyidik melakukan reaksi cepat gitu loh. Iya. Dengan mencari pelaku dan diduga ini yang bersangkutan dan diamankan kan gitu. Nah, sehingga aspek formilnya itu lupa. Iya. Bahwasanya pertimbangan hakim tunggal ini harus dipanggil terlebih dahulu. Nah, saya tidak mencampuri ranah isi putusan dia karena memang itu sudah menjadi produk hukum dan itu menjadi undang-undang bagi kita semua, harus kita hormati dan patuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makanya saya minta juga kepada netizen ini jangan terlalu barbar juga gitu. Karena kalau terbarbar juga ya kasihan nih adik-adik kan penyidik kita yang mereka juga sebenarnya tujuannya baik ya untuk mengungkap kasus ini. Akan tetapi karena memang sokongan-sokongan daripada netizen yang gak jelas gitu loh kan, sehingga membuat perkara ini keruh suasananya gitu. Artinya kalaupun seumpamanya kita semua ingin bantu pihak kepolisian, ya berikan data, apalagi kan Polda Jawa Barat telah membuka hotline pengaduan dan lain-lain terkait dengan kasus Pina Cirebon ini. Gitu. Saya kira kita selaku warga negara yang baik jangan juga kita melakukan trial by the medsos, artinya itu peradilan media sosial. Karena saya lihat ini dari TikTok saja ya, saya aja yang dibully tuh, ribuan yang bully saya ya. Dan ini tersistematis juga, makanya saya bilang ini TSM, terstruktur, sistematis dan masif, dan redaksinya itu hampir-hampir sama. Makanya saya curiga ini ada robot juga dalam menggerakkan ini gitu. Diduga ada oknum juga nih Bang yang menggerakkan gitu ya, atau seperti apa mungkin? Saya merasakan seperti ada orang yang menunggangi gitu. Karena saya banyak kasus-kasus besar yang saya tangani nggak seperti ini tegangan tingginya itu nggak seperti ini. Dan mungkin untuk durasinya juga sama kali Bang. Masa ini kan tergolong lama juga ya Bang. Iya, tergolong lama. Dan semakin jadi bola liar gitu ya Bang. Berarti kan ada orang hebat di balik ini semua dan kuat, sehingga ini tidak berhenti terus isu-isunya ada aja gitu. Makanya saya khawatir ini kasus ada yang menunggangi. Jadi kita juga hati-hati juga gitu loh. Karena ini sangat masif sekali. Jadi ini saya mintalah kepada siapapun itu ya yang bermain di belakang layar ini, tolonglah ya kita sama-sama menghormati penegak hukum. Kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Jangan kita mengkambing hitamkan semuanya itu kepada kepolisian. Kasihan rekan-rekan polisi yang hari ini berdarah-darah, mati-matian dalam menegakkan hukum dan keadilan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga saya melihat ini sudah tidak sehat lagi dan selalu pihak kepolisian yang disalahkan. Itu tidak boleh seperti itu. Karena kita juga ya, terutama pribadi ya, kalau kita ada masalah kita ngadunya kepada siapa? Polisi. Ya kita ngadunya kepada polisi toh. Kita punya kita ingin curhat masalah hukum, kita curhatnya kepada siapa? Ya kepada polisi. Konsultasinya. Jadi kalau nggak ada polisi, kita sendiri yang rugi. Makanya saya bilang kemarin itu di salah satu TV swasta nasional, menjadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, saya bilang gitu. Karena polisi ini sekali saja dia buat kekeliruannya, itu akan dicaci maki ya bisa-bisa. Akan tetapi kebenaran yang selalu ataupun kebaikan yang selalu mereka lakukan ataupun mereka buat, tidak ada yang memuji itu. Benar, memang kata Pak Kapolri, Polri itu tidak anti kritik. Benar, karena itulah gambaran daripada Polri yang siap dikritik dan siap dikoreksi. Dan
banyak kok yang mereka bantu masyarakat, banyak juga penegakan hukum besar yang mereka ungkap dan lain-lain. Itu kenapa nggak diapresiasi? Ya. Kenapa baru sekali keliru aja karena tidak ada surat panggilan terhadap calon tersangka mereka dibully habis-habisan gitu. Jadi kasihan. Jadi saya minta juga kepada politisi-politisi jahat yang merasa dirinya politisi kotor, janganlah coba-coba menunggangi kasus ini, dan jangan coba-coba memperkeruh suasana, dan jangan juga merendahkan penegakan hukum yang sedang berjalan ini, karena kita sangat menghormati dan mencintai institusi kepolisian. Oke, Bang, yang terbaru terkait kuasa hukum dari 6 terpidana ini kan baru kemarin saja baru melaporkan AF, terus Dede, dan juga kemarin Rudiana nih Bang ya, terkait ada dugaan ya memberikan keterangan palsu, dan itu Rudiana ini maksudnya sampai detik ini pun tidak berbicara kepada publik gitu Bang ya. Ya. Dan mereka menyayangkan hal itu gitu Bang. Mungkin kalau dari Abang sendiri terkait hal tersebut seperti apa mungkin menanggapinya? Yang pertama, saya kira mereka ini punya pertimbangan lain ya. Kenapa mereka tidak berkomentar di publik? Biar sambil minum ya. Iya Bang. Mereka punya pertimbangan lain. Kalaupun mereka berbicara kepada publik, urgensinya apa? Itu yang harus dilihat. Terus yang kedua, mereka menyampaikan kebenaran di publik juga belum tentu orang menyukai itu, dan yang membenci itu ya tidak peduli itu. Artinya apapun yang ia sampaikan selalu salah di mata orang lain. Karena sini juga sudah ada ranahnya. Apabila memang mereka ingin bicara, mereka sampaikan kepada polisi. Karena kan sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan apapun itu terkait dengan apa yang mereka ketahui, mereka alami, mereka tentunya menyampaikan kepada penyidik. Nah, kalaupun ia sampaikan kepada publik, saya kira itu akan membuat keruh suasana. Dan akan timbul lagi, oh ini kan nggak akan selesai gitu loh. Iya. Karena selalu ada yang goreng-goreng, ada yang bahas ini, bahas itu, nggak selesai-selesai. Ada lagi pengamat apa gitu, siapa itu mak-mak gitu. Yang saya juga nggak kenal, dia sebut-sebut nama saya lagi gitu. Dibilang dia saya ini kenal ini, buat saya yang suruh lapor adalah Fitra. Aneh gitu. Iya. Saya aja nggak tahu apa-apa. Dia seolah-olah dia tahu betul itu siapa. Saya juga nggak, namanya nggak kenal juga, ada perempuan wanita gitu. Emak-emak gitu, itu saya lihat banyak ngomong gitu. Jadi saya juga tidak pernah menyinggung dia, saya tidak ada masalah dengan dia ya. Tiba-tiba saya lihat dia ini pansos terhadap saya gitu. Nah ini perlu diperbaiki juga nih mulut dia itu gitu. Karena hal-hal tersebut sangat merusak dan mengganggu kenyamanan kita juga. Iya betul. Nah, kalau saya kan jelas sebagai kuasa hukum terlapor. Ya sebagai terlapor ya kita wajib kita dampingi. Nah dan kita bertindak sebagai pengacara dalam praktis hukum. Lantas ini yang ngomong-ngomong ini siapa gitu, kita juga nggak tahu, tiba-tiba nongol. Ya kalau memang ya fighter ya muncul aja Kak, datang aja Polda Jawa Barat, kasih saya ini Pak temuan ini. Jangan juga dia mengarang-arang cerita karena dia baca berita, oh di ini dia seolah sok tahu gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu. Itu aja sih. Jadi netizen ini juga saya minta jangan juga mulutnya terlalu kotor gitu. Karena ini umpatan-umpatan terhadap saya juga di media sosial itu ya, apalagi TikTok ini udah kalau dihitung-hitung puluhan ribu. Dan makanya saya bilang ini sangat TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Makanya ini saya menduga ada orang yang menunggangi nih. Gitu loh. Dan kalaupun dia orang-orang tanggung, nggak mungkin sehebat ini gitu. Dan ini juga lebih hebat ini pemberitaannya dari pemberitaannya kalau Sambo. Nah, dan ini lebih hebat juga dari pemberitaannya dulu waktu kasus makar dulu saya tangani ya. Kasus dulu ada Pak Maijen Keblanjen, Gus Sujana dan lain-lain. Dan dulu pernah juga klien saya itu kasus hukum Pak Roy Suryo, nggak seperti ini. Pemberitaan-pemberitaannya yang terstruktur, sistematis dan masif tadi gitu. Nah, artinya saya selaku praktisi hukum juga ini melihat
kasus ini arahnya ini udah kemana-mana gitu, Iya. bukan lagi ke proses hukum lagi. Nah, dan nanti sangkutnya ke urusan pribadi internal kan gitu, ada urusannya yang dibilang dia politik, ada lagi yang penting. Jadi banyak kepentingan yang saya lihat di sini. Makanya kita juga Jakarta Merah Putih ini merangkai benang kusut ini dengan hati-hati juga gitu. Dan kita telah mengumpulkan bukti-bukti bukan hanya dari masyarakat. Makanya kemarin itu teman-teman dari tim pencari fakta itu mengumpulkan bukti-bukti yang dimiliki sehingga kita bisa menyampaikan sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan. Oke. Bang, menanggapi terkait Bung Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial gitu. Diduga karena terlalu ini Bang, terlalu obses gitu ya. Jadi dia tuh terlalu over gitu Bang. Gimana Bang menanggapinya Bang? Yang pertama terkait dengan laporan atau pengaduan, saya kira itu adalah hak semua orang dan itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Akan tetapi dalam membuat laporan itu kan tentunya harus kita lihat dulu legal standing. Contohnya nih, ya, saya dihina, dicemarkan nama baiknya, terus yang melaporkan orang lain, bisa nggak? Ya. Kan yang merasa terhina saya. Iya. Atau si C melaporkan, bisa nggak itu? Kan tentunya harus ada legal standing juga. Nah, kalau memang mau melaporkan sah-sah saja menurut saya. Nah, itu nggak ada persoalan. Nah, di dalam laporan juga kan nanti kan akan diteliti apakah laporan tersebut layak atau tidak. Nah, siapapun itu kalau merasa dirugikan ya bisa aja melaporkan. Dan itu tidak ada larangan. Melaporkan dan dilaporkan itu adalah hal biasa. Iya. Nah, jadi kita melaporkan orang, jadi kita juga siap-siap harus dilaporkan balik. Nah, itu hal biasa. Dan itu memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang kita. Dan nggak ada larangan itu gitu. Terkait dengan perilaku, etika dan lain-lain, kita nggak tahu bahan materi laporan apa gitu. Nah, itu memang ranahnya daripada Komisi Yudisial ataupun Badan Pengawas. Tinggal nanti akan dibuktikan, terbukti sah, terbukti enggak dia melakukan pelanggaran, itu aja sih. Bang, tapi laporannya dia ke Komisi Yudisial Bang Rasman ini mempengaruhi nggak sih Bang, maksudnya untuk Peggy Setiawan sendiri gini? Kalau dari Abang sebagai praktisi hukum. Kalau berbicara dari segi hukum, kalau mempengaruhi Peggy atau tidak, kembali kepada Peggy-nya. Apakah dia siap mental untuk menghadapi proses hukum yang akan berjalan atau tidak? Nah, itu makanya saya bilang juga jangan terlalu euforia juga. Karena kita menceritakan tentang diri kita kepada orang lain tidak peduli itu, dan yang membenci kita itu tidak suka itu gitu. Jadi kita bersikap bijaksana aja, biasa aja seperti aktivitas biasa saja. Nah, karena apalagi kita ini kan selaku masyarakat juga kan sekarang mengawasi semua penegakan hukum, ya. Jadi jangan hanya praktisi aja, jadi masyarakat juga nih terlibat nih. Saya lihat untuk mengawasi, melakukan kritikan dan lain-lain. Nah, ini hal yang memang patut kita apresiasi juga gitu loh. Akan tetapi tolong diingat juga, jangan juga kita terjebak dalam tunggangan kuda hitam. Itu yang bahaya. Nah, karena kita nggak tahu nih, kita ngomong ini ngomong itu, ternyata ini ada yang bermain di belakang layar. Itu yang bahaya. Berarti terkait laporan Rasman sendiri sah-sah aja ya Bang ya sebagai warga negara Indonesia saja, ya Bang. Pandangan saya contohnya Mas lah dulu ada melihat kejahatan, orang korban itu Mas melaporkan, itu hak sah-sah saja. Tinggal nanti didalami kapasitas Mas itu melaporkan itu apa kan gitu. Saya melihat dia itu dikeroyok di situ atau dibunuh gitu. Itu nggak ada masalah. Tinggal nanti kan terbukti atau tidaknya kan nanti akan didalami gitu. Oke. Bang, mungkin terakhir pesan dari Abang nih untuk kasus Vina yang saat ini mungkin cenderung makin menjadi bola liar gitu ya Bang ya saat ini gitu. Mungkin ada saran nggak sih Bang dari Bang Pitra sebagai praktisi hukum gitu? Saran saya itu yang pertama, dalam melakukan penegakan hukum
terlebih dahulu kita harus berkaca kepada diri kita. Apakah kita dalam menegakkan hukum ini sudah benar-benar melakukan ketentuan apa yang telah diatur di dalam perundang-undangan hukum kita. Yang kedua, di dalam menegakkan hukum haruslah dibarengi dengan hati, perasaan, dan pikiran. Terkadang kalau kita hanya menggunakan hati, pikiran kita tidak kita gunakan, itu akan menimbulkan multitafsir yang berbeda. Makanya selain kita menggunakan pikiran, gunakan hati kita dan nurani kita. Apakah memang seseorang yang telah menjadi korban itu layak kita hakimi dengan brutal? Saya melihat bahwasannya esensinya ini telah menyimpang jauh daripada keadilan. Saya merasakan bahwasannya esensi dari penegakan keadilan ini telah jauh daripada korban. Yang seharusnya yang kita bahas pada hari ini adalah korban yang telah meninggal dunia, bukan orang manusia subjek yang masih hidup, gitu loh. Artinya dua anak manusia telah meregang nyawa akibat pengeroyokan brutal yang menjadi tuntutan jaksa, pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Siapa di sini korbannya? Tentu adalah keluarga besar almarhum Pina. Keluarganya ini masih terpukul, tentu terpukul dengan kehilangan anaknya, dengan kehilangan putrinya, dengan kehilangan adiknya yang ia cintai dan ia sayangi. Bagaimana perasaan kita apabila itu keluarga kita yang meninggal dunia? Masih tegakah kita untuk membulinya? Masih tegakah kita untuk membicarakan orang-orang yang masih hidup? Yang kedua, Ibtu Rudiana ini sudah menjadi korban, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Artinya apa? Dia sudah kehilangan anaknya, dia sudah kehilangan putra tersayangnya. Sekarang apa? Malah dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya itu sangat sadis sekali. Artinya dia ini adalah seorang korban, tapi sekarang dia dilaporkan. Ini ada apa gitu loh? Kenapa bisa korban ini justru yang menjadi kambing hitam dalam persoalan ini, menjadikan kambing hitam? Kita selaku masyarakat yang beradab, masyarakat yang punya hati nurani, bukalah hati kita sedikit aja untuk korban. Bukalah perasaan kita sedikit saja untuk keluarga korban. Kan sudah ada peradilan kita, sudah ada penegakan hukum kita, sudah ada yang mengadili. Jangan kita juga menghakimi sendiri. Semuanya sudah diserahkan kepada penegak hukum dan sudah diserahkan kepada pengadilan. Hormati itu. Ini kasihan loh. Kasihan, ya, kasihan beliau sebagai korban. Makanya kenapa saya bela Bapak Ibtu Rudiana? Karena saya melihat satu esensinya, anaknya telah meninggal dunia. Coba bayangkan kalau anakmu itu yang dibunuh. Kurasa kau, oh jangan kenapa, emosi sudah kau gampar, kurasa itu habis-habis. Karena anakmu sendiri yang dibunuh, kau lebih sadis lagi kurasa. Ini dia masih bisa menahan emosinya, sabar dan menyerahkan para terpidana ke reskrim Polresta Cirebon. Anaknya loh meninggal dunia. Makanya ini saya lihat ini, kita netizen ini dirubahlah otaknya dulu biar lebih cerdas dan bersih. Sebenarnya netizen ini dahulunya baik, sekarang aja jadi jahat gitu loh. Atau mungkin momennya mereka lagi berubah jadi jahat. Dan saya lihat ini netizen seperti monster, bukan sebagai netizen yang tertib lagi gitu loh. Kalau saya sih memang dibully itu hal biasa menurut saya, tapi kita jangan juga menjadi monster pembela kejahatan. Jangan kita menjadi monster pembela kejahatan. Kalau Anda tidak tahu itu, jangan Anda sok tahu. Kalau memang Anda adalah orang yang taat hukum, serahkan sepenuhnya pada pengadilan, hormati. Dan ini sudah inkrah kok. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya sudah ada terpidana.
kok kalian bilang itu salah tangkap dan lain-lain segala macam. Ada kok. Kalau salah tangkap tentunya pasti nggak bebas dia, menang pengadilan kan gitu. Ini sudah diadili, apalagi yang kalian persoalkan. Ini kasihan ini ya, makanya esensinya itu korban sekarang yang diserang. Makanya ini janganlah kita menjadi monster penghisap darah korban. Jangan, ini menakutkan sekali. Saya aja nih ngeri nih, saya juga melihat media sosial saya, TikTok, kadang saya nggak bisa tidur karena umpatan, hujatan dan lain-lain itu berbagai macam ragam. Ingat ya, seberapa banyak umpatan kalian, seberapa hebat hujatan kalian, pahala kalian itu mengalir kepada saya. Karena apa yang kalian hujat, apa yang kalian kritik, dosa saya mengalir kepada kalian. Intinya seperti itu. Oke. Ingat satu hal, fiat justitia roit kailun, tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh.